Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami akan memaparkan hasil laporan analisa kebutuhan aplikasi jual beli sayuran dari kelompok kami. Kami di sini dari kelompok 4 di kelas 11. Di kelompok kami beranggotakan saya sendiri yaitu Muhammad Husin sebagai moderator. Selanjutnya Rorina Nuzulianza, Silviani Amanda, Malika Atifa Kaifan, dan Muhammad Ikhwan Maulana. Oke, next. Selanjutnya di sini ada latar belakang. Latar belakang di sini adalah mengapa kami mengambil tema ini, yaitu karena yang pertama di sini rendahnya nilai tukar petani, khususnya petani tanaman pangan. Di poin ini menjelaskan bahwa petani seringkali menjual hasil tanaman pangannya itu di bawah harga rata-rata. Jadi di sini juga berpengaruh terhadap kesejahteraan petani tersebut. Selanjutnya poin kedua di sini petani sayuran menengah ke bawah seringkali mengalami kesulitan dalam menjual hasil panen mereka. Di sini menjelaskan bahwa para petani seringkali kesulitan. Di sini maksud dari kesulitan mereka bingung bagaimana menjual hasil panen mereka kepada siapa, target pasarnya siapa-siapa saja dan sebagainya. Terus poin ketiga di sini ada penurunan harga jual yang terjadi jika melalui perantara agen. Jadi di sini beberapa petani yang mungkin kebingungan untuk menjual hasil panennya lebih memilih untuk menjual kepada agen. Tetapi di sini ada suatu kekurangan jika menjual melalui perantara agen, yaitu harga jual yang lebih rendah daripada yang semestinya. Oke, poin keempat di sini petani sayuran menengah ke bawah yang lebih memilih untuk menjual hasil panen mereka ke pasar sendiri, tetapi kesulitan dalam memasarkan produk mereka dan mencapai pasar yang lebih luas. Nah, di poin oke. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rorina Nuzulianza. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian dari metodologi pada analisa yang telah kami buat ini. Yang pertama itu ada secondary research, yang dimana terdapat satu aplikasi seperti Agropet, dua buah website seperti Tani Hub dan Esayur, dan 5 buah jurnal yang berkaitan dengan sistem penjualan sayuran berbasis online. Nah, jurnal itu kami ambil dari Google Scholar yang dimana telah disarankan sendiri oleh dosen kami, yang kemudian pemilihan jurnal itu berdasarkan jumlah berapa kali jurnal itu di reply oleh orang lain. Nah, kemudian yang kedua itu ada wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan 3 kelompok user, yang dimana ada ibu rumah tangga, petani, dan pemilik rumah makan. Kemudian wawancara ini kami lakukan ada di 3 tempat. Yang pertama itu di pasar, kebun, dan yang terakhir itu adalah rumah makan nasi Padang. Nah, di sini kemudian ada pengamatan. Pengamatan di sini itu kami itu mengamati kondisi kebun yang dimiliki oleh si petani. Kemudian ada kondisi pasar yang dimana kami mewawancarai ibu rumah tangga. Kemudian ada rumah makan yang dimana kami mencari pemilik rumah makan tersebut untuk mengetahui bagaimana sih pemilik rumah makan ini membeli sayuran. Apakah dia membeli dari pasar langsung atau dia memiliki agen lagi. Uh, Selanjutnya di sini tuh ada hasil temuan secondary research, yang dimana jurnal yang kami gunain itu ada sekitar 10 jurnal. Yang pertama itu adalah Esayur, platform jual beli Esayur. Yang kemudian yang kedua ada Agropet, yaitu aplikasi penjualan langsung sayuran yang ada di Lampung, yang dimana dari petani ke konsumen berbasis Android. Yang ketiga itu adalah rancang bangun aplikasi penjualan sayur berbasis web untuk mendukung kesejahteraan pedagang. Yang keempat itu pengembangan aplikasi jual beli sayur di Kabupaten Malang. Yang kelima, di interaksi aplikasi jual beli sayuran untuk petani di Desa Cibodas, Kecamatan Lembang. Kemudian ada aplikasi jual beli hasil pertanian sayur-sayuran berbasis website di Kecamatan Sape. Lalu perancangan aplikasi jual beli sayuran organik berbasis platform Android. Kemudian ada aplikasi e-commerce penjualan hasil pertanian tanaman sayuran berbasis website, yang dimana studi kasusnya itu di Balitsa Lembang. Kemudian ada aplikasi pedagang sayur untuk daftar harga bahan pangan subsistem aplikasi Android untuk pedagang.
Kemudian yang terakhir itu adalah aplikasi penjualan sayur online atau Toko Sayurku berbasis Android online vegetable application Toko Sayurku based on Android. Baik, Baiklah, terima kasih Rina. Selanjutnya untuk hasil temuan primary research akan dijelaskan oleh Ikhwan Maulana. Untuk Terima kasih Ikhwan kepada silakan. moderator. Ini adalah hasil temuan primary research, yaitu affinity diagram yang kami buat. Ini affinity diagram level 1 yang kami buat dari hasil wawancara. Itu kami ngambil informasi-informasi yang penting di wawancara-wawancara yang sebelumnya sudah kami lakukan terhadap 5 user. Itu ada petani, ada pedagang rumah makan, terus ada juga ibu rumah tangga sebagai konsumen beli sayur. Itu kami kelompokkan menjadi beberapa kelompok informasi, yaitu kriteria sayuran, cara belanja sayuran, tanggapan user terhadap aplikasi yang akan kami buat, kemudian harga dan biaya, jenis sayuran, dan pengalaman. Kemudian untuk kelompok tani berisikan harga, proses penanaman, hambatan penanaman, solusi dari hambatan penanaman, dan tanggal penjualan. Kemudian dari informasi-informasi ini kami buat lagi affinity diagram level 2 seperti yang ada pada slide ini. Itu kami kelompokkan menurut kebutuhan user dan masalah dan solusi. Jadi di bagian kebutuhan user itu ada kriteria sayuran, jenis sayuran, cara belanja sayuran, pengalaman user dalam membeli sayuran ya, proses penanaman sayuran oleh petani, kemudian tempat penjualan, maksudnya pasar yang dari petani kemana dia jual. Kemudian masalah dan solusi ini ada harga dan biaya, harga sayuran yang sekarang sudah naik itu menurut user ya, menurut ibu rumah tangga. Kemudian ada hambatan penanaman menurut petani. Kemudian ada harga ini menurut petani ya, itu turun kalau dijual ke, maksudnya dia jual ke agen lebih murah, kemudian kalau agen yang jual ke pasar lebih mahal, jadi dia agak rugi ya. Kemudian ada solusi dan hambatan penanaman, kemudian ada tanggapan user terhadap aplikasi yang kami buat. Oke, kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ikhwan Maulana untuk penjelasannya. Selanjutnya untuk permasalahan identifikasi masalah akan dijelaskan oleh Malika. Untuk Malika dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baik, saya Malika Tifakaivan akan menjelaskan identifikasi dari masalahnya. Yang pertama itu ada harga penjualan sayuran di pasar yang sering tidak menentu. Kemudian jika menjual hasil panen sayuran kepada agen, petani itu dia mendapatkan untung yang lebih sedikit. Terus konsumen yang jarang pergi ke pasar seperti seorang ibu yang sibuk dengan kerjaannya, terus memiliki kendala dalam memilih sayuran. Kemudian di sini itu ada value proposition canvas bagi di kelompok petani. Bagian customer segmennya itu terdapat masalah yang dialami oleh petani, yaitu harga penjualan sayuran di pasar sering tidak menentu. Kemudian hama yang sering dihadapi berupa belalang dan ulat. Terus harga jual hasil panen sayuran kepada agen terkadang tidak sesuai. Jika menjual hasil panen sayuran kepada agen, petani mendapatkan untung yang lebih sedikit. Kemudian ada solusi yang didapatkan, yaitu keinginan yang dari petaninya. Pertama, informasi terkait menangani hama, mendapatkan keuntungan yang lebih besar, menjual sayuran tanpa melalui agen. Kemudian ada customer job, adalah menanam tanaman palawija atau tanaman muda. Bibit dibeli langsung oleh petani dengan berat 1 kg yang dihargai 55.000. Menyiram tanaman dan pemberian pupuk, petani langsung menjual hasil panen sayurannya ke pasar, Tungkop, Penayong, Kulekareng, Lamnyong, dan Lamukop tanpa melalui agen, yaitu customer job yang dilakukan oleh petani. Kemudian ada value proposition-nya. Value proposition-nya itu untuk primary reverse-nya itu pertama, tersedia informasi terkait pertanian seperti cara mengatasi hama. Tidak ada lagi agen sehingga petani dapat menentukan harga sayuran secara langsung.
jual beli langsung antara petani dan penjual sehingga keuntungan lebih besar. Nah, itu solusi dari masalah yang dialami oleh para petani. Kemudian ada gain creator, yaitu yang pertama tidak melalui perantara, memberikan layanan pengantaran sehingga petani tidak perlu mengantar sayuran, aplikasi menjual sayuran dari petani ke konsumen sehingga keuntungan lebih besar, dan percakapan langsung penjual pembeli melalui aplikasinya. Kemudian ada produk dan servis, aplikasi jual beli sayuran. Nah, itu yang akan dibuat untuk semua dari masalah dan kendala yang dialami oleh para petani. Baik, saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Malika Atifa Kaifan untuk penjelasannya. Selanjutnya untuk penjelasan value proposition Canva untuk konsumen akan dijelaskan oleh Silviani Amanda. Pada Silviani Jadi pada value proposition canvas konsumen di sini ada yang pertama ada gains. Jadi gainsnya itu sayuran yang bervariasi, harga sayuran yang terjangkau, membeli sayuran tanpa perlu pergi ke pasar, dan sayuran yang berkualitas baik. Jadi ini keinginan dari si usernya. Kemudian ada customer job, tugas-tugas dari user yaitu membayar sayuran yang dibeli, berbelanja atau membeli sayuran, pergi ke pasar untuk berbelanja, dan memilih sayuran dengan kualitas yang bagus. Kemudian ada pain, yaitu masalahnya. Yang pertama ada sayuran yang dijual tidak segar. Kemudian harga sayuran tinggi, tidak bisa pergi ke pasar. Selanjutnya ada gains creator, yaitu untuk memenuhi keinginan dari customer. Dari konsumen. Yang pertama itu sayuran yang dijual sudah dipilih sebelum dikemas. Kemudian terdapat banyak pilihan sayuran yang dapat dipilih. Terdapat fitur percakapan antara petani dan pembeli. Pembeli dapat menawar harga sayuran melalui fitur chat. Pembelian langsung dari petani sehingga harga lebih murah. Tersedia layanan pengantaran sayuran ke rumah dan memesan sayuran lewat aplikasi tanpa perlu ke pasar. Kemudian pada pen relievers, sayuran yang akan dikirim akan dicek terlebih dahulu. Pembeli membeli langsung dari petani dan dapat menawar. Terdapat beberapa opsi toko untuk melihat harga sayuran termurah. Layanan pengantaran sayur langsung ke tempat tujuan. Layanan pengantaran sayur. Kemudian ada sayuran yang dijual baru diambil dari kebun. Selanjutnya ada produk service, yaitu aplikasi jual beli sayuran. Selanjutnya ada BMC, yaitu yang pertama ada bagian customer segment, yaitu terdiri dari petani dan konsumen. Selanjutnya ada customer relationship, memberikan diskon harga pengiriman sayuran, kemudian layanan 24 jam, channel melalui Play Store dan App Store, serta sosial media. Value proposition-nya tersedia informasi terkait pertanian seperti cara mengatasi hama, aplikasi menjual sayuran dari petani ke konsumen sehingga keuntungan lebih besar. Kemudian memberikan layanan pengantaran sehingga petani tidak perlu mengantar sayuran. Tidak melalui perantara, tidak ada lagi agen sehingga petani dapat menentukan harga sayuran secara langsung. Terdapat beberapa opsi toko untuk melihat harga sayuran termurah. Terdapat beberapa pilihan sayuran yang dapat dipilih, serta pembeli dapat menawar harga sayuran melalui fitur chat. Kemudian ada key activity, yaitu memilih dan membeli sayuran, penjualan dan pengantaran pesanan ke konsumen, serta pemasaran aplikasi. Key research, yaitu developer, e-wallet dan bank, dan jasa pengiriman. Kemudian ada key partner. Key partnernya yaitu ibu rumah tangga, petani sayuran, pemilik rumah makan, serta pihak jasa pengiriman. Kemudian ada cost structure, yaitu biaya developer, biaya pemasaran, serta biaya pajak. Revenue stream-nya pemasukannya dari biaya layanan aplikasi serta iklan dan promosi. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Silviani Amanda untuk penjelasannya. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Jika ada pertanyaan mungkin bisa diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.